Susu. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad hasan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minum susu, maka hendaklah ia membaca, 'Ya Allah, limpahkanlah barokah kepada kami dalam susu ini dan tambahkanlah, karena tidak ada makanan dan minuman apapun yang dapat mencukupi selain susu.'" Diriwayatkan lagi oleh Ibnu Al-Qayyim dalam At-Tib An-Nabawi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Minuman yang paling disukai Rasulullah SAW adalah susu." Abu Nuaim dalam At-Tib An-Nabawi, riwayat ini mengandung kelemahan. Susu atau halib adalah salah satu tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minuman daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya." Quran Surat An-Nahl Surat 16 ayat 66. Susu juga menjadi salah satu kesenangan dan kenikmatan penghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya." Quran Surat Muhammad Surat 47 ayat 15. Disiplin sains modern, sebagaimana yang ditunjukkan penelitian Dr. Hisam Al-Khatib, membuktikan bahwa susu adalah satu-satunya makanan yang mengandung semua zat pokok yang dibutuhkan tubuh manusia. Susu mengandung gula, zat lemak, garam mineral, sodium, vitamin A, vitamin B, vitamin C. Minuman ini paling cocok jika dikonsumsi pagi-pagi sekali. Hanya saja, susu tidak baik jika diminum bersama makanan yang berkadar protein tinggi, seperti kacang, daging, ikan, dan ayam, tetapi boleh dikonsumsi bersamaan dengan telur. Lebih detailnya, susu mengandung zat-zat sebagai berikut. 1. Lemak. Lemak susu terbentuk dari zat caseoate atau kasrayat yang ada pada susu dalam bentuk tetesan-tetesan bulat. Untuk itu, susu sering kehilangan khasiat nutrisinya ketika diambil khositahnya yang mengandung lemak ini. 2. Protein yang terdiri dari dua jenis, fosfor protein kazinogen dan laktolabume. Kedua unsur ini memberikan nilai nutrisi yang sangat tinggi pada susu. Nilai lebih protein dalam susu dikarenakan pembentukannya sempurna. 3. Mineral. Di antara barang mineral paling penting yang ada dalam susu adalah yodium, kalsium, magnesium, dan potasium. 4. Vitamin. Susu mengandung semua jenis vitamin, yaitu vitamin A, B, B2, B12, C, D, dan E. Sedangkan yang paling banyak terkandung dalam susu dari sekian banyak jenis vitamin itu ialah vitamin A dan D. Vitamin C yang ada dalam susu hanya sedikit. Untuk itu menambahkan ekstrak jeruk ke dalam susu dapat menyempurnakan kekurangan ini. 5. Amiloid atau tepung yang menghasilkan energi yang sangat dibutuhkan manusia dan membantunya melakukan aktivitas dan mobilitas gerak.
Susu beserta kandungannya sudah dikenal umat manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Mereka juga tahu bahwa susu adalah makanan yang paling penting untuk bayi dan paling mudah dicerna oleh orang tua dan orang sakit. Susu memperkuat tulang anak-anak, membantu mereka tumbuh tinggi, memperbaharui sel-sel rusak, mencegah mereka dari kelumpuhan, dan memperkuat gigi mereka karena kandungan kapur atau lime dan fosfor dalam kadar cukup dan dalam bentuk yang mudah diserap. Selain itu, susu sangat bermanfaat untuk dada dan paru-paru. Susu sudah dianggap sebagai makanan dan obat bagi penderita gangguan fungsi hati karena mengandung zat laktose yang mencegah penyerapan zat-zat dalam usus yang menyebabkan terjadinya disfungsi hati. Yang pasti, zat protein yang ada dalam susu tidak dapat ditemukan dalam jenis makanan lain. Tidak mengkonsumsi zat berprotein selama 10 hari dapat menyebabkan gangguan kadar protein dalam darah. Tidak hanya itu, susu juga sangat bermanfaat pada syaraf. Para olahragawan di Eropa Utara memahami pentingnya susu, sehingga mereka menjadikannya sebagai menu pokok yang membantu mereka membangun tubuh dengan postur yang ideal. Susu sapi dapat menggantikan posisi ASI bagi anak ketika kebutuhan anak akan ASI tidak terpenuhi. Hanya saja perlu dicatat, air susu hewan tidak akan pernah sebanding dengan ASI sebagai makanan sempurna bagi bayi yang masih menyusu. Kami hanya mengatakan bahwa pemberian susu sapi pada bayi itu hanya dalam kondisi mendesak setelah kita melengkapi kekurangan yang ada dengan menambahkan ekstrak jeruk pada susu sapi tersebut. Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit kecuali menciptakan pula obat untuk penyakit itu. Maka kalian dapat menggunakan air susu sapi karena sapi lebih suka pada semua jenis pohon atau herbivora." Sains modern telah membuktikan bahwa susu sapi memberikan cukup nutrisi dan menyehatkan badan. Susu sapi adalah susu yang paling baik dan paling seimbang yang cocok dikonsumsi oleh manusia dan anak-anak. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya di dalam air kencing onta dan susunya terdapat obat bagi orang-orang yang menderita sakit perut." Hadis riwayat Ahmad. Penyakit perut yang dimaksud ialah penyakit yang menyerang lambung, sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya mencerna makanan. Bahkan makanan itu justru rusak di dalam lambung. Susu onta kaya akan lemak yang sangat bermanfaat bagi orang yang kehilangan indera pengecapnya. Selain itu, susu onta juga menjadi obat penawar racun. Air susu ibu atau ASI dan imunitas anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Baqarah
Surat 2 ayat 233. Praktek pemberian susu formula, susu hewan bukan ASI, pada anak-anak baru muncul setelah abad ke-20. Fenomena ini muncul saat berkecamuknya Perang Dunia Pertama, ketika wanita-wanita Eropa keluar rumah dan terlibat kesibukan mengurusi perang. Hal itu semakin meningkat dengan serbuan wanita-wanita Eropa ke dunia kerja. Praktek ini berlangsung secara masif dan mengalami penurunan drastis pada awal Perang Dunia Kedua, ketika produksi susu formula juga mengalami penurunan drastis sebagai imbas peperangan. Namun setelah Perang Dunia Kedua usai, praktek pemberian susu formula pada bayi pun kembali marak. Sepanjang dekade 50-an dan 60-an, grafik produksi susu formula di negara-negara produsen dan negara-negara industri lainnya mengalami gejala peningkatan yang cukup tajam. Namun sejak permulaan dekade 70-an sampai sekarang, perhatian terhadap urgensi pemberian ASI eksklusif semakin tinggi akibat gencarnya publikasi berbagai penelitian yang membuktikan berbagai manfaat menyusui dan bahaya susu formula bagi anak-anak. Di negara-negara maju, kegairahan menyusui bayi dari hari ke hari semakin meningkat, meskipun banyak rintangan yang menghadang, di antaranya yang terbesar adalah bekerjanya wanita di luar rumah dan tidak adanya waktu untuk menyusui bayi mereka. Inilah yang membuat lembaga-lembaga internasional menambah lama cuti wanita melahirkan dan menyusui yang semula hanya 2 minggu menjadi 2 bulan. Sambil mendirikan tempat-tempat penitipan anak yang berlokasi dekat tempat kerja, sehingga memungkinkan seorang ibu yang bekerja untuk menyusui anaknya setiap 3 jam, kemudian kembali masuk kerja. Aturan ini sudah mulai marak diterapkan di Amerika Serikat. Banyak perusahaan dan instansi pemerintah yang menyediakan tempat yang representatif untuk menyusui anak-anak mereka yang masih membutuhkan ASI di saat jam-jam kerja, serta memperbolehkan wanita untuk menyusui anaknya selama tidak menghambat pekerjaan dan mengurangi produktivitasnya. Bahkan aturan ini barangkali malah bisa meningkatkan kinerja wanita tersebut, karena ia bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya dan tidak diganggu pikiran-pikiran tentang bayinya. Sementara itu, di negara-negara berkembang, dunia ketiga, ASI masih tetap menjadi sumber utama dalam menyusui dan mensuplai nutrisi kepada anak-anak. Jika seorang ibu tidak bisa menyusui anaknya karena suatu sebab, maka ibu-ibu yang lain akan melakukan kewajiban ini, baik dengan upah maupun dengan sukarela. Sampai pada fase tertentu, seorang anak kadang menyusu pada ibunya, juga pada salah seorang kerabatnya atau pembantunya, dan bisa jadi ia menyusu kepada lebih dari 1 orang. Dulu hal ini merupakan pemandangan yang sangat umum. Nabi SAW misalnya disusui oleh ibunya, Aminah binti Wahab, lalu oleh Halimah As-Sa'diyah, juga oleh Suwaibah, budak Abu Lahab yang dimerdekakannya ketika mendengar kabar sukacita kelahiran Muhammad SAW. Sehingga setiap hari Senin, hari kelahiran Nabi SAW, ia pun mendapat keringanan siksaan lantaran turut bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bersamaan dengan gelombang westernisasi, praktek penyusuan bayi di dunia ketiga berangsur-angsur mulai menyusut. Perusahaan-perusahaan raksasa produsen susu formula sadar bahwa masa depan mereka ada di negara-negara dunia ketiga yang mempunyai kepadatan tingkat penduduk dan kesuburan yang sama-sama tinggi. Kampanye, iklan, dan propaganda pun gencar mereka lakukan, sehingga pada permulaan dekade 80-an, angka penjualan produk susu formula mereka di negara-negara dunia ketiga yang miskin mencapai $2 miliar setiap tahunnya. Perusahaan-perusahaan ini memainkan peran penting dalam penurunan aktivitas menyusui bayi di dunia ketiga. Di samping memang adanya faktor lain yang turut memperparahnya, yaitu perubahan nilai kehidupan, masifnya pendidikan para gadis, dan keluarnya wanita ke tempat kerja. Banyak penelitian yang menegaskan bahwa dengan semakin naiknya jenjang pendidikan,
hijrah ke kota, dan masuk dunia kerja, para ibu tidak lagi memikirkan menyusui bayinya dan menggantinya dengan botol dan susu formula. Dalam satu penelitian di Chili, Amerika Latin yang dilakukan Marin dan kawan-kawan, dan hasilnya telah diterbitkan di Jurnal Kedokteran Saudi Arabia tahun 1981, ditemukan bahwa tahun 1940, 80% kaum ibu memberikan ASI eksklusif kepada anaknya hingga usia 6 bulan. Namun sejak tahun 1974, kondisinya berubah drastis dan berbalik. 77% kaum ibu di daerah pinggiran mengganti pemberian ASI eksklusif pada bayi mereka dengan botol dan susu formula. Sementara itu, di Kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1967, Profesor Dr. Zuhair As-Sibai menemukan bahwa 90% kaum ibu menyapih anak mereka pada akhir tahun kedua usia anak atau genap usia 2 tahun, dan semua anak hampir bisa dipastikan memperoleh ASI eksklusif kurang lebih pada 6 bulan pertama kelahiran mereka. Namun memasuki tahun 1981, kondisi ini berubah drastis. Prosentase ibu yang menyusui bayi mereka secara penuh selama 2 tahun semakin mengecil dan terbatas. Nilai penting menyusui dan manfaat-manfaatnya. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa 10 juta anak meninggal setiap tahunnya di dunia ketiga akibat berbagai penyakit sistem pencernaan dan diare. Kebanyakan penyakit ini terjadi karena anak-anak meminum susu formula melalui botol yang proses sterilisasinya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dan kadar susunya pun juga berkurang karena ditambahi air. Kondisi ini mengakibatkan penderitaan lebih dari 9 juta anak akibat kekurangan gizi dalam jumlah yang sangat besar, sehingga membuat mereka rentan terkena berbagai penyakit dan kematian dini. Karena itu, organisasi-organisasi internasional yang concern terhadap persoalan-persoalan anak-anak dan kesehatan seperti UNICEF dan WHO pun gencar mensosialisasikan pentingnya menyusui bayi, bahwa pemberian ASI selama 2 tahun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan lebih dari 10 juta anak yang meninggal tiap tahunnya akibat diare, gizi buruk, dan beragam penyakit lainnya. Jurnal kedokteran terkemuka di Inggris, Lancet, dalam salah satu editorialnya 1994 menulis bahwa penyusuan bayi bisa menyelamatkan 1 juta anak karena ia meningkatkan kualitas sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Angka ini di luar jutaan anak lain yang mungkin bisa diselamatkan oleh penyusuan atau pemberian ASI dan jutaan lainnya yang meninggal akibat diare dan penyakit-penyakit perut lainnya. Kolostrum atau air susu yang keluar setelah proses melahirkan dan berlangsung selama beberapa hari penting sekali bagi kehidupan dan kekebalan bayi terhadap penyakit. Saya tidak melihat seorang pun ulama klasik yang menyadari pentingnya pemberian kolostrum pada bayi selain kalangan ulama mazhab Syafi'i yang mewajibkan ibu untuk menyusui bayinya dengan kolostrum sebab pada umumnya bayi tidak akan bisa hidup tanpa kolostrum tersebut dan tidak ada cairan lain yang bisa menggantikannya. Ini merupakan pandangan visioner yang sangat mengagumkan, sebab kalangan medis klasik, semisal Ibnu Sina 980-1037, Ar-Razi 865, antara 923 dan 935, Ibnu Jazar, Al-Khairawani, Al-Baladi, dan lainnya, semuanya beranggapan bahwa kolostrum tidak berguna bagi anak, dan ibu tidak boleh menyusui anaknya langsung setelah melahirkan. Akan tetapi, proses penyusuan baru boleh dimulai hari ketiga pasca persalinan. Ironisnya, teori aneh inilah yang selama ini berlaku secara masif di kalangan kedokteran modern dan di berbagai rumah sakit. Begitu dilahirkan, bayi langsung dijauhkan dari ibunya selama 24 hingga 48 jam sebelum disusui. Tindakan salah, bahkan sangat fatal ini terus berlangsung sampai dekade 70-an abad ini di Eropa. Kemudian kesadaran ini mulai menyebar ke sebagian besar negara dunia ketiga pada dekade 80-an.
Kolostrum, susu kaya dengan protein dan zat glubiolinat, imunitas yang memiliki khasiat melawan dan mengusir berbagai penyakit. Dan yang paling banyak adalah glubiolinat imunitas jenis A sekresal, yaitu protein penting untuk melawan berbagai jenis bakteri dan beberapa virus, seperti virus polio, campak, parotisis, dan virus radang otak Jepang. Keunggulan kolostrum adalah karena ia mengandung vitamin A dan konsentrat klor dan sodium. Ia juga memiliki daya pencahar yang mengagumkan untuk membersihkan usus anak-anak dan selanjutnya mengeluarkan kotoran-kotoran yang apabila tetap berada dalam usus maka akan berbahaya bagi anak dan bisa menyebabkan usus buntu. Di samping itu, kolostrum mengandung sejumlah sel darah putih dan limoid yang berfungsi untuk melawan berbagai macam penyakit. Ditambah lagi dengan kandungannya yang memuat lebih dari 100 enzim dan bermacam-macam mineral, khususnya unsur zinc plus sejumlah vitamin. Kita bisa meringkas manfaat-manfaat penyusuan ASI sebagai berikut. Pertama, bagi si bayi. 1. Menurutnya resiko terserang gangguan infeksi akibat mikroba karena ASI steril dan siap diminum kapan saja. Berbeda halnya dengan susu formula yang kemungkinan mengandung sejumlah mikroba. Dengan begitu, penyusuan bayi bisa menyelamatkan jutaan anak yang harus meninggal karena gangguan mikroba ini setiap tahunnya, terlebih di negara-negara dunia ketiga. 2. ASI memiliki kandungan zat antibodi, protein imunitas, dan sejumlah besar sel darah putih yang berfungsi melawan berbagai penyakit, di samping mengandung lebih dari 100 enzim. 3. ASI mengandung faktor penting yang merangsang pertumbuhan jenis bakteri yang berguna yang bertempat di dalam usus, sehingga bisa melindungi anak dari bermacam jenis penyakit sistem pencernaan, dan bakteri ini disebut Milky Bacillus. 4. ASI mengandung bahan eltroferon penting yang berfungsi melawan virus-virus. 5. ASI mengandung zat antitoksin yang menangkal berbagai jenis racun, termasuk racun bakteri kolera. 6. ASI tidak menimbulkan alergi apapun bagi anak, sementara resiko alergi pada anak yang mengkonsumsi susu formula bisa mencapai 30%. 7. ASI miskin asam aminofenilanin, sehingga anak-anak yang menderita penyakit turunan yang disebut hematuria fenilketon pun tetap bisa menyusu dari ibu mereka tanpa harus takut terjadi komplikasi yang berbahaya. Anak-anak ini harus dihindarkan sama sekali dari konsumsi susu formula karena ia mengandung asam aminofenilanin dalam jumlah yang besar, kecuali ada makanan yang benar-benar bebas dari asam amino ini. 8. ASI kaya dengan zinc, sehingga anak-anak yang menderita penyakit turunan yang berbahaya tidak akan mengalami gejala apapun selama menyusu dari ibu mereka atau ibu-ibu lain. Pemberian ASI terhadap anak-anak yang menderita gejala ini harus dilakukan selama 2 tahun. Dan jika mereka mengonsumsi susu sapi, mereka akan terkena penyakit yang berbahaya sekali dan seringkali bisa membawa kematian di usia kurang dari 2 tahun. 9. Kematian bayi relatif banyak terjadi pada anak-anak yang menyusu dari botol dan susu formula, sementara hal ini jarang terjadi pada anak yang mendapat ASI. 10. Dibanding anak yang mengonsumsi susu formula, jarang sekali anak-anak yang menyusu dari ibu mereka yang menderita sembelit dan diare. 11. Penyusuan membantu pembentukan gigi dan membuat tulang rahang bayi kuat tanpa melengkung. Sementara menelan botol atau DOT bisa menimbulkan kebengkokan rahang dan memperburuk pertumbuhan gigi yang nantinya memerlukan proses perbaikan. 12. Penyusuan efektif melindungi bayi dari sejumlah penyakit berbahaya, antara lain diabetes yang menyerang anak-anak, jenis pertama, pengerasan pembuluh darah, arteriosklerosis, beberapa jenis kanker, dan obesitas. Penyusuan juga bisa memperkecil resiko terkena penyakit turunan yang cukup banyak dan berbahaya, misalnya ascofibrosis, hematuria fenilketon, penyakit kekurangan zinc turunan, dan penyakit siliak yang menyerang sistem pencernaan.
Dibandingkan dengan anak yang minum susu formula dari botol, semua penyakit ini muncul dalam bentuk yang lebih ringan pada anak yang menetek langsung dari payudara ibunya. 13. Rachitis, sejenis penyakit tulang, tidak terjadi pada anak yang mendapatkan ASI. Namun penyakit ini menimpa dalam jumlah yang tidak sedikit pada anak yang minum susu formula. Pasalnya, ASI, siapapun yang menyusui, entah ibu kandung atau ibu-ibu lainnya, mengandung vitamin D dalam jumlah besar yang mempermudah penyerapannya, berbeda dengan susu sapi yang sudah formulasi. 14. Anak-anak yang menyusu dari ibunya menyerap zat besi dalam jumlah yang lebih baik daripada mereka yang minum susu sapi atau formula, karena ASI mengandung bahan laktoforin yang membantu penyerapan zat besi. ASI juga mengandung bahan berprotein lainnya yang menyatu dengan besi dan bagian-bagian sel, sehingga besi tidak bisa bebas sembarangan di dalam usus. Sudah maklum adanya bahwa besi yang bebas penting artinya bagi pertumbuhan beberapa bakteri penyerang, sehingga terhalangnya bakteri ini untuk memperoleh zat besi bebas akan melemahkannya dan membuatnya mudah dihancurkan. 15. Pemberian nutrisi dengan susu formula kepada bayi bisa meningkatkan jumlah hormon dalam tubuh anak, seperti insulin, motolin, dan neurotonsin. Padahal semua ini mempunyai relevansi dengan bermacam-macam penyakit metabolisme yang jamak terjadi pada anak yang mengonsumsi air susu sapi atau formula dan jarang terjadi pada anak yang menyusu dari ASI. 16. ASI mengandung asam lemak unsaturated, baik monounsaturated fats maupun polyunsaturated fats. Asam-asam lemak yang terkandung dalam ASI ini penting untuk membangun sistem syaraf, sementara susu sapi atau formula mengandung asam lemak jenuh yang nantinya bisa menimbulkan pengerasan pembuluh darah atau arteriosklerosis dan obesitas. ASI juga mengandung beberapa enzim khusus yang membantu penguraian lemak dan mempermudah penyerapan kalsium. 17. ASI memiliki kandungan berbagai logam yang dibutuhkan dalam jumlah yang proporsional yang mempermudah penyerapannya, sedangkan susu sapi mengandung jumlah yang lebih besar yang tidak berguna dan limbah pembuangannya pun rentan menimbulkan beban bagi ginjal anak. Karena itu, anak-anak yang minum susu sapi bubuk atau formula lebih rentan terhadap banyak penyakit ginjal daripada anak-anak yang menyusu dari ibunya atau wanita yang menyusui lainnya. 18. Banyak manfaat psikologis bagi anak yang merasakan dekapan keibuan ketika dia menetek payudara ibunya. Sejumlah studi menjelaskan bahwa anak-anak yang tidak menyusu dari ibu mereka dan hanya minum dari botol atau DOT lebih rawan terhadap berbagai gangguan psikologis dan perilaku menyimpang. Angka kriminalitas, penyimpangan psikologis dan perilaku, penggunaan narkoba, serta tindak kriminal remaja dan anak-anak pada batas apapun memiliki korelasi dengan kecanduan mereka dengan konsumsi susu formula. Kedua, bagi ibu dan masyarakat, menyusui secara alamiah akan mendatangkan manfaat sebagai berikut. 1. ASI sudah tersedia secara alamiah dan steril tanpa memerlukan penyiapan dan jerih payah. 2. Proses penyusuan bisa memberi sinyal kepada kelenjar bawah otak belakang atau pituitary gland untuk mengeluarkan hormon oksitosin, yaitu hormon yang sangat penting untuk mengembalikan rahim yang membesar setelah melahirkan ke ukuran dan kondisi yang normal. Kemudian, ia juga bisa mencegah pendarahan yang berlebihan ketika masa nifas atau saat setelah melahirkan, bisa dicegah, di samping bisa melindungi ibu dari demam nifas yang berbahaya. 3. Ibu menyusui bisa mengambil pelajaran dari perubahan seluruh tubuhnya ke bentuk yang normal seperti ketika sebelum hamil, dan selanjutnya penyusuan akan membantu kecekatan dan menjaga kesehatan. 4. Banyak penelitian menandaskan bahwa penyusuan memainkan fungsi preventif dari kanker payudara dan kanker rahim. 5. Penyusuan menjaga ibu dari berbagai penggumpalan yang terkadang terjadi pada masa nifas. 6. Penyusuan yang sempurna pada 6 bulan pertama, ASI eksklusif, merupakan cara pencegahan kehamilan yang terpenting dan terbaik. 7. Penyusuan oleh ibu bisa menghemat miliaran dolar setiap tahunnya yang selama ini dikeluarkan untuk pembelian susu formula.
Sebagai informasi, pada awal dekade 80-an, negara-negara berkembang dunia ketiga mengimpor susu formula senilai 2 miliar dolar per tahun. Bagaimana dengan sekarang? 8. Penyusuan menghemat anggaran miliaran dolar Amerika Serikat setiap tahunnya yang selama ini digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit berbahaya dan buruk akibat minum susu formula dari botol. 9. Penyusuan menyelamatkan kehidupan jutaan anak yang meninggal, terlebih di dunia ketiga akibat tidak adanya pembasmian kuman, diare, dan bermacam infeksi. Ini tidak bisa ditaksir dengan harga karena kehidupan satu anak lebih mahal daripada seluruh harta dunia. 10. Penyusuan menyelamatkan remaja dan anak-anak muda dari berbagai penyimpangan psikologis dan ini mempunyai nilai sosiologis dan ekonomis yang berjumlah miliaran dolar setiap tahunnya. Penyusuan memperkecil resiko terjangkitnya anak yang sudah balik dari sejumlah penyakit berbahaya seperti pengerasan pembuluh darah atau arteriosklerosis, diabetes, kanker payudara, dan kanker rahim. Dan ini mempunyai manfaat kesehatan yang maksimal, serta nilai ekonomis yang mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.